warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk semua dan selamat siang. Oke, Ananda semuanya hari ini belajar apa? Kan sama Ibu Dahlia. Ya, nah Bapak informasikan bahwasanya Ibu Dahlia saat ini sedang sakit. Jangan Pak. Astagfirullahaladzim, cairan aja. Minta bantu doakan Ibu Dahlia sekarang lagi dirawat. Semoga beliau segera sehat. Satu lagi informasinya juga tinggal 1 bulan lagi beliau pensiun. Jadi supaya efektif pembelajaran di kelas 8, maka kami mahasiswa IPG Guru Muda diminta untuk menggantikan seluruh les beliau, ya, dari kelas 81 sampai 88. Untuk Bapak IPS yang masuk. Nah, untuk Anda di 82, Bapak yang ambil. Oke, perkenalan ya. Perkenalkan nama Bapak Ibu Lala Telambanua SPD. Nama lengkap Bapak Ibu Lala Telambanua SPD. Panggilannya Pak Ipol. Bapak bukan orang Minang, bukan orang Sumbar. Anda orang mana? Mana lagi? Sulawesi. Sebenarnya Bapak orang Riau. Bapak tinggal di Riau, tepatnya ya. Bapak S1-nya di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di PPG ini Bapak berpindah ke jurusan IPS. Jadi walaupun berpindah tetap saja di luar ya. Oke. Orang Bapak tinggal sekitar 2 bulan lagi di sekolah Ananda. Lalu nanti kami menunggu informasi dari kementerian. Maka kami tetap di Padang ataukah dilempar di seluruh daerah Indonesia. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Nama Bapak Pak Ipol. Dan panjangnya Ibu Lala nama Bapak itu kalau terlambat itu pada Bapak Andina. Kalau Ibu Lala itu bahasa daerah Nias. Kalau bahasa Indonesia itu Tuhan yang memberikan jalan. Bapak agamanya Kristen. Walaupun agama berbeda dari Ananda, bukan berarti menjadi konflik. Bapak juga punya saudara atau famili yang muslim. Ada orang kurus di sini. Kakek Bapak ada di famili. Ya, dia juga banyak muslim. Jadi orang Nias itu toleransinya tinggi. Banyak Islam di Nias. Nias dia? Benar? Kalau di Nias agama Islam itu yang banyak itu Lubis, Aceh, kemudian si Kumbang, Caniago lagi.
Ya, jadi jangan bilang tidak ada orang biasa, ada orang Minang juga. Bapak di SMP ada dua ibu dan aku. Setelah itu teman saya sekumbang. Mereka asal Minang tapi tinggal di Nias. Anaknya juga di Nias. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, pertama dulu. First impression atau pandangan pertama Bapak tahu apa itu namanya? Ya, Bapak kan bertanya di sini. Bapak udah sering berganti-ganti kelas 85, 86, 87. Ini 8. Nah, kalau menurut Bapak anak-anak di kelas ini masih Pamong teman abang juga Bulinda ya? Bisa pakai kacamata? Ada celangan. Balik celangan. Pantasnya namanya baik ya. Apalagi yang kenalan. Oh, Ananda. Badin, kalau dengarkan, Badin ternyata tahu kalau di Nias itu ada budaya lompat batu. Wow. Pernah dengar lompat batu? Nah, itu dulu ada di tahun 1000 tahun 1975 kalau Bapak nggak salah. Ada lagi. Betul, kalau di Nias tradisinya itu ada lompat batu atau batu namanya. Itu nanti kalian cari di Google, itu biasanya ada laki-laki melompat batu. Kalau Bapak tidak bisa lompat batu. Kalau dulu itu untuk yang apa itu? Kalau zaman dahulu itu sebagai bukti atau tanda mendewasakan orang. Laki-laki contohnya. Tapi setelah berkembang menjadi sebuah tradisi. Dan semakin berkembang semakin hilang. Sekarang hanya dilaksanakan sama satu desa namanya Desa Bagumatango, dan itu hanya sebagian. Jadi itu tidak lagi menjadi kewajiban di Nias, hanya sebagai ajang tradisi, pameran begitu. Bahasa Nias, mudah bahasa Nias. Kalau salamnya kan, bentar dulu. Kalau bahasa Minang salamnya itu gimana sih? Kalau Minang itu tahu deh. Yang Bapak tahu ya ini kalau di Minang itu yang paling terkenal yang misalnya alam yang jadi betul. Kalau Nias banyak, kalau salahnya yang paling silakan kita sama dengan salam. Kalau yang itu bisa dibilang sama yang bilang sama seperti horas ya, horas sama. Jadi kalau orangnya memberikan salam, saya kan kata salam seperti ini. Kalau misalnya dia muslim, dia pasti bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ya. Kalau horas itu bahasa Batak sama aja kayak bilaun. Oke, apa lagi? Oh, bahasanya misalnya selamat sore apa kabar ya kan? Ya mau dan hobi hari ini. Bahasanya itu mudah karena kalimatnya kalau kata permintaan katanya tidak
Daini. Di Padang ini banyak ya Pak. Kalau Bapak tidak salah 17.000 orang. Itu yang paling banyak itu di Lubuk. Di Pariaman. Ya, di Pasaraya banyak. Oh, Lubuk Basumbang. Oh, Lubuk Basumbang. Itu lagi yang Bapak lucu kan, bahasa Minang itu kayak bertambah-tambah katanya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak tidak main game. Main game tidak salah. Biar waktu. Karena games itu juga termasuk olahraga. Jadi yang punya kalian main game silakan asah, silakan berlatih, tapi jangan lupa belajar. Apalagi ini kita jangan belajar lah ini. Ya udah, ayo apa cerita kita? Kalau yang menarik, oke, satu-satu ya. Bapak tiba di Nias itu tanggal berapa ya? Nias di Sumbar dulu. Bapak itu kalau ke Sumbar itu lewat saya. Bapak itu kan di Kota Gunung Soli. Kemudian dari Kota Gunung Soli lewat Bawur itu ke Kota Sibolga. Sibolga itu kalau lewat kan di Bilawi ini berapa ratus kilometer baru nyampe. Enggak lewat di Medan Bapak. Ini kan Padang. Dia kan ke pinggir laut ini. Padang baru Pariaman kan? Baru Pasaman. Baru Sumbar itu kalau ada Sibuan. Baru Sibolga. Dari Sibolga lewat laut lagi 7 jam lewat laut baru lewat Nias. Oke, yang dari Nias ke Sibolga itu 7 jam. Dari Sibolga ke Padang itu tadi kan pertanyaan apa yang menarik? Bapak nyampe di Sumbar kan, bukan di Padang dulu ya? Di sebelum Bukit Tinggi ya? Adanya itu nggak tahu apa, yang penting sebelum Bukit Tinggi. Itu Bapak lihat berbeda dengan daerah yang khusus di Sibolga. Itu kan daerah kalau Sibolga Padang Sibolga itu kan terjadi nelayan, itu kan. Nah sampai ke Sumbar itu ternyata berbeda pemandangannya. Ada gunung, ada sawah. Jadi pemandangannya indah gitu. Ada sawahnya ya, udah pernah kan lewat? Ada gunung banyak. Nah, tempat sampai di Padang kalau di Padang yang menariknya itu orang-orangnya. Jangan dulu. Kalian kan mau tahu pandangan orang luar sana. Paling Bapak nyampe di Padang itu tanggal 4. Itu Bapak nggak tahu sama sekali yang mana tempat Bapak tinggal, di mana UNP, kampus Bapak. Jadi Bapak itu sampai di Jalan Cendrawasih dekat UNP.
Tahu? Ada orang Cendrawasih? Siapa? Siapa? Nah, malam-malam itu kan Bapak tinggal di kos sementara di tempat kenalan gitu. Baru paginya lah Bapak nyari kos. Nah, Bapak kira karena Bapak kan berbeda agamanya, berbeda sukunya, Bapak kira Bapak tidak diterima di sana. Ternyata justru sebaliknya, orang-orang Padang, khususnya di dekat Cendrawasih itu orangnya baik-baik, ramah-ramah orangnya. Mereka tidak menunjukkan yang namanya perbedaan. Begitu juga dengan ibu kos abang, Bapak itu orangnya sangat baik, ramah sekali. Dia aslinya dari Bukit Tinggi, tapi dia tinggal lama di Padang. Itu Bapak yang pertama Bapak nilai orangnya baik-baik. Udah kan bulan 10 Bapak keliling-keliling Sumbar, Bapak ke Tanah Datar. Nah, di situ bagus juga pemandangannya, alamnya dingin, ada Gunung Marapi. Pada saat itu masih belum meletus pada bulan 10 ya, masih belum meletus saat itu. Bapak udah sempat kan ke gunung tapi nggak ke atas. Oh, udah apa? Gunung apa? Saya bahasa Minang nggak bisa. Tapi kalau bicara tapi jangan cepat. Sebenarnya bahasa Minang mudah, karena dia kan masih berhubungan dengan bahasa Indonesia. Sama mereka Melayu, Minang, bahasa Indonesia itu masih cabang itu. Ya, apalagi akhirnya aku nak sudah. Oke, kita dikatakan aja PPS. Menurut kalian ada PPS atau enggak? Tak, betul lah, Bukan masalah mudah, tapi kalian berminat nggak belajar PPS? Ulang nggak berarti? Di bunyi itu, boleh gimana? Bisa bunyi Ini bukan tugasnya. Ya, Bapak tidak. It's time to begin the mental lesson. Apa pesannya? Kalian selama ini ada berapa mata pelajarannya? Banyak kan? Tidak semua kalian sukai kan? Ada yang suka, ada yang tidak kan? Aku bahasa Indonesia. Semangat kalian kalau bilang sains sosial humaniora tadi, enggak kan? Oke, itu kakaknya. Sains ini adalah sains dan teknologi. Sosial humaniora ini adalah ilmu sosial dan hubungan dengan ilmu sosial lainnya, hubungan dengan manusia, dengan alam. Tahu kan? Kalau bahasa dan seni ini, tahu kan ini? Coba kalian pisahkan mata-mata pelajaran kalian ini. Misalnya matematika belajar gimana? Sains, IPA masih di mana? BS masih di mana? Apalagi seni budaya? Ini kan? Apalagi? Bahasa Indonesia masuk di sini. PKN masuk di sini. Bahasa Inggris masuk di sini. Apalagi? PKN masuk di sini. Olahraga masuk di sini. Lagi apa lagi? BK masuk di sini. Ini budaya. Seni budaya masuk di sini. Agama, informatika masuk di sini. vokal, Agama masuk di sini. vokal. Oke. Iya kan? Ah, sekarang kira-kira kalian itu semua nggak menguasainya? Enggak kan? Nah, kalau Bapak sendiri lebih
banyak di sini. Bapak dulu pas masa SMP itu sukanya mata pelajaran IPS, kemudian dengan IPS, ada IPS. Bapak itu dulu suka sekali IPS. Bapak kelas 7, kelas 8 selalu mewakili sekolah Bapak di OSN. Saya jurusannya Pak. Di kota. Walaupun Bapak tidak pernah juara 1 dan 3, tapi puji Tuhan Bapak masuk 10 besar di kota. Jadi ada orang di sini. Dosen apa? IPS dulu. Ya, OSN IPS itu kan kebanyakan itu laki-laki. Bapak juga kurang tahu kenapa. Udah kan? Nah sekarang coba bayangkan atau pikirkan, ada Bapak jelaskan. Kalian udah tahu kan mana yang kalian kuasai, yang kalian sukai lah setidaknya. Sudah? Nah, guru-guru kan inginnya kita semua bisa kuasai semuanya kan? Ya, itu tidak salah. Memang di bangsanya Bapak kan suka Tidak ini beristita. Nah, fokus Bapak memang di sini. Tapi bukan berarti sains dan asal meninggalkan. Ya, harus tetap dipelajari ketiganya. Itu ada blog. Tapi Bapak harus menguatkan pengetahuan Bapak di sini. Dan kedua ya, IPS. Nah, kemudian yang menguasai IPS itu bukan berarti dia tidak pintar. Pintar itu tidak dinilai dari dia bisa menguasai matematika, dia bisa menguasai komputer. Ya. Orang-orang yang menyukai sosial ini juga orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat. Itu produknya ya biasanya menguasai sosial humaniora ini biasanya orang-orang hukum. Orang-orang yang bekerja di notariatan, administrasi. Nah kalau yang bisa STG ini biasanya mereka yang menjadi peneliti, jadi programmer. Nah udah ada gambaran nggak sama kalian? Kalian itu lebih menguasai apa gitu? Bahasa. Nah orang-orang bahasa ini biasanya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang suka menghasilkan ide. Bisa dulu. Menghasilkan ide. Kemudian kalau jadi guru nanti mereka biasanya itu yang misalnya Bapak Dev, kemudian siapa lagi bakal saya kalian itu. Ya, mereka suka yang kreatif yang unggul gitu. Mereka punya banyak ide. Ya, apalagi? Sudah kan? Nah, silakan dulu refleksikan mana sebenarnya yang kalian lebih tertarik menguasai bidang apa? Sosial. Oke, kalian berapa orang? Oke, saya mau bertanya ya, berapa orang yang suka pelajaran yang berhubungan dengan sains dan teknologi? Benar ya, jangan ketertarikan kalian, Bapak mau mengarahkan kalian. Bapak juga dulu sukanya biologi. Selain IPS, Bapak dulu. Ayo, siapa yang suka sains, yang suka program? Mana? Coba tunjukkan. Halo, fokus dulu biar Bapak bisa mengarahkan kalian. Jangan nanti, itu kan pengalaman dari kelas 93 di bawah. Bapak kan sebelum mengajar kemarin mengatakan ini. Mereka hampir tidak tahu mau kemana, jadi apa nanti. Jadi dari sekarang sebelum terlambat, sebaiknya dia. Sudah mana yang suka sains dulu? Baiknya 1, 2, 3, 4. Udah, hanya 4. Udah, nggak mesti ini ya, nggak harus matematika. Ada tadi matematika itu ada banyak. Ada IPA, biologi, fisika, kimia. Kemudian ada komputer, ada programmer. Udah hanya 4. Ya, benar ya. Oke, bahasa. Mana yang suka bahasa? Bahasa seni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah, mana yang sosial? Oh, sekian apa ya? 1,
Oke. Budaya kelas 8 berapa di 82? Kedua. 82 itu ternyata anak-anaknya lebih tertarik ke Pas jadi Pak. jadi satu orang. Nanti ini simultas ya. Oke, jadi silakan dulu kelas 82 dominan ke nanya tertarik ke sosial humaniora. Nah ini bukan kali pertama Bapak membagi ini, sudah sejak 2022 ya Bapak mengajar. Bapak pernah mengajar di SD, di SMP, di SMA, sekarang di SMP. Sudah. Nah dari pengalaman Bapak bersama dengan ini, memang anak-anaknya lebih suka sosial daripada sains. Sudah kan? Pertama dulu, kalian sudah memahami atau punya pengetahuan tentang diri kalian sendiri kan? Nah sekarang, mana anak yang suka sains tadi? Sains, oke. Yang suka sains ini, oke, dengarkan dulu. Tantangannya berat. Suka tiga-tiganya juga boleh aja. Tapi itu Bapak bilang harus ada kekuatan dalam diri kalian sendiri. Dengan basic orang-orang sains ini adalah matematika, kemudian IPA, kemudian informatika, ada 3. Nah, jadi kalau Anda itu punya cita-cita menjadi seorang penguasa sains dan teknologi itu, maka usahakan kuat di pelajaran yang itu, yang matematika, IPA, TIK. Jangan semua minimal salah satu, betul kan? Nah, yang sains, karena yang sains tadi. Oke, sosial. Sosial ada ada banyak kan? Nah ilmu sosial ini sebenarnya banyak. Sains tadi ada 3 fokusnya kan, matematika, IPA, kemudian informatika. Nah kalau di sosial ini secara umum ada 5 ya. Nah ekonomi ini ada banyak lagi terbagi-bagi. Ada bidang keuangan, ada bidang asuransi, ada intinya banyak lah yang mengenai ekonomi itu kan. Kalau secara itu sukanya yang anak-anak yang suka menghafal mata pelajaran itu, yang ada tanggal-tanggalnya, yang pengetahuan tentang masa lalu, ada kan yang suka begitu-begitu? Ya. Kemudian kalau geografi itu orang yang suka mengenai pelajaran membahas tentang alam, tentang letak peta. Kalau sosiologi itu orang yang suka ilmu yang mengenai hubungan manusia dengan manusia. Tahu, misalnya interaksi sosial, jadi banyak itu. Kemudian ilmu kenegaraan itu banyak. Ada PPKN, ada hukum. Sudah. Kenegaraan. Kemudian yang bahasa yang itu campur.
dan seni itu biasanya orang yang suka bahasa. Ya, kebahasaan ini bukan hanya tentang bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dalam bahasa itu lagi ada banyak yang dipelajari. Mulai dari tata bahasa, EYD. Jadi kalau misalnya kalian suka menulis, suka bercerita, kalian lebih dominan untuk kebahasaan. Kemudian orang seni itu ada banyak lagi. Ada seni, seni tari, kan? Jadi baik. Dalam kamar silakan kalian refleksikan lagi mana kalian lebih kuatnya, lebih dominannya kemana. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada pertanyaan gimana kalau dua? Itu tidak salah dua. Silakan berkuat. Lalu kalau ada dua, misalnya dia suka bahasa juga, dia suka PS, tidak masalah, silakan berkuat dua-duanya. Kalau di SMP ini kan masih belum terlalu nampak kan? Cara menampakkannya dengan menguasai mata pelajaran kalian. Hanya di situ caranya. Ada yang suka susah tadi silakan kuasai IPS, PKN. Yang sains silakan kuasai matematika, IPA, informatika. Mata pelajarannya udah kan? Nanti ketika kalian di SMA di situlah baru terasa. Jangan sampai kalian salah jurusan. Ada mana kalian yang setelah kalian tamat SMP nanti kan, halo, setelah kalian tamat SMP kan ada dua opsi kalian. Kalian melanjutkan ke SMA ataupun SMK. Nah, banyak anak-anak SMP yang bingung ketika memilih SMA atau SMK. Kenapa? Karena biasanya itu hanya ikut teman, hanya karena dekat dari rumah, bukan? Nah, di sini ada yang cita-citanya polisi nggak? Tanya halo, yang bercita-cita jadi polisi, jadi apa? Dengarkan dulu kan tidak salah kalian. Ya kan? Kalau misalnya kalian punya cita-cita masuk Akpol, masuk di PDN, tahu kalian itu? Itu kalian nggak bisa masuk jurusan SMK, nggak bisa sekolah di SMK, nggak bakalan diterima kalian. Begitu juga dengan IPS, kalian tidak bisa jadi Akpol, kalian tidak bisa nanti di PDN. Udah, kalau kalian punya cita-cita itu, maka silakan masuk di SMA dan misalkan masuk jurusan IPA. Oh, enggak. Udah. Oh, yang pertama ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi nanti kalau kalian tamat SMP, jangan sembarangan ambil sekolah. Silakan diskusikan dengan mau. Kalau kalian punya cita-cita kan, silakan diskusikan dengan orang yang sudah lebih dulu menggapai cita-cita tersebut. Ya. Nah, yang masuk di SMK ini biasanya jurusannya banyak. Ini namanya jurusan vokasi. Jadi SMK itu banyak jurusan yang ada juga. Nah, orang SMK itu biasanya lebih dipersiapkan untuk menjadi siap untuk bekerja. Jadi kalau SMK itu mereka tidak diharapkan untuk melanjutkan kuliah atau menjadi apa misalnya. Tapi mereka itu dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja di bidang jurusan mereka. Jadi nanti, misalnya kamu tamat SMK, kamu ingin cita-citanya jadi Akpol, itu nggak bisa. Jadi hati-hati dulu. Bapak dulu alumni SMK. Ya, dengarkan ya. Itu nama Bapak. Bapak jurusan manajemen perkantoran dulu SMK. Jadi
cita-cita Bapak itu dulu pengen masuknya di IPDN kan? Ternyata Bapak baru tahu setelah kelas 3 itu ternyata IPDN itu tidak menerima alumni SMK dalam bentuk jurusan apapun. Ya, tahu kan IPDN kan? Institusi pemerintahan dalam negeri. Itu milik pemerintah. Tamat mereka nanti langsung jadi PNS itu. Di sini ada di Padang Panjang kalau saya tidak salah cabangnya. Satu di Jatinangor, kemudian yang di Sumatera ini di Padang Panjang, kemudian ada di Sulawesi. Jadi kalau kalian cita-cita jadi mahasiswa IPDN, silakan nggak masuk di SMA nanti. Jangan salah ya. Apalagi ada pertanyaan. Apa? Programmer. Kalau fokus kalian programmer, masuklah di kalian di SMK. Kalau misalnya programmer itu lebih bagus, kalau misalnya kalian ngambil SMK itu ambil jurusan programmer. Kalau SMA masuk jurusan IPA, jangan masuk di IPS. Susah kalian nanti, misalnya kan sama di SMA kalian kan lanjut D1, ada tes kan namanya tes. Itu yang lebih diutamakan yang SMA IPA dan SMK jurusan program. Itu misalnya itu yang lebih diutamakan. Misalnya lagi kalian mau, nah itu kan jurusan sains itu biasanya ribet syaratnya. Kalau misalnya kalian nanti kuliah kan S1, itu yang diutamakan yang memang dari IPA, kemudian dari SMK teknik. Itu. Jadi anak-anak dari IPS, kemudian SMK jurusan sosial, itu susah masuk di jurusan program, jurusan itu. Beda kalau misalnya jurusan hukum. Mereka itu biasanya gabungan dari seluruh itu jurusannya, nggak membeda-bedakan. Jadi kalau kalian punya cita-cita, berarti nanti memilih jurusan. Enggak. Ada yang cita-citanya jadi perawat. Ada kan? Biasanya perempuan. Iya, Pak. Perawat itu laki-laki dan perempuan. Yang hanya perempuan itu namanya bidan. Betul bidan. Bukan perawat, tapi perawat. Sudah ada lagi. Kalau hukum itu biasanya ya itu kan ilmu sosial. Tapi biasanya syarat untuk menjadi orang hukum itu kapan kan misalnya di SMA kalian dari jurusan IPS, kemudian dari SMK bebas mau. Kalau dari SMK bisa bebas. SMA juga itu begitu, bisa IPA, bisa IPS. Kalau misalnya kalian S1 ngambil yang penting nilai kalian tinggi-tinggi. Yang bawahnya. Kalau forensik itu, itu kan udah ada kan? Forensik itu yang kerja di polisi kan? Yang itu wajib IPA. Tidak boleh IPS IPA, tidak boleh IPS SMA. Apalagi SMA. Itu ya. Jadi kalau kalian dengarkan, kalau dengarkan. Kalau kalian punya cita-cita, ya kan dulu. Kalau kalian punya cita-cita mau jadi fokus di bidang tertentu, misalnya tadi kan jurusan forensik, itu kalian perhatikan syarat-syaratnya. Forensik itu tidak boleh dari ilmu sosial, wajib alumni dari IPA, SMA-nya IPA. Tidak kalau kita bisa umum. Pengacara itu dari S1 hukum itu. Harusnya kayak IPS. Apalagi kalau guru itu nah ini lagi guru itu jangan
baru SPD kan, ya kan? Nah, sejak tahun 2022 kemarin, guru itu tidak lagi memandang gelar SPD. Bisa dari dokter, bisa dari hukum, bisa dari sarjana komputer. Di sini masih belum ada tulisan yang namanya IPS. Itu dari ESOS, sarjana sosial. Dia jadi guru. Karena sekarang peraturan guru itu sudah berbeda. Tidak lagi harus dari SPD, dari seluruh gelar. Ya. Jadi nanti kalau cita-cita kalian jadi guru, jangan fokus kalian tertuju ke S1 yang ada SPD-nya. Kalau misalnya kalian mau jadi guru programmer, kalian bisa ambil SKOM. Harus SPD sekarang. Ya, apa lagi? Tata sembala tuh nanti masa botak. Botak. Yang jadi polisi itu Bapak sarankan ambil IPA SMK. Karena kuota yang diterima dari perusahaan paling banyak. Sembala dia masih masa botak. Mau jadi presiden. Oke, jadi menteri itu tidak memandang dari mana jurusannya. Itu orang yang punya kedekatan dengan presiden. Kedekatan yang dimaksud orang yang dipercayakan oleh presiden. Bisa diambil dari guru, dari orang pengangguran, dari orang yang tidak ada kerjaan. Kalau apa tadi DPR? Kalau DPR, kalau cita-cita kalian mau jadi anggota DPR, tidak masuklah di partai politik. Ya, ada. Tanpa masuk partai politik, kalian tidak bisa mencalonkan diri jadi anggota DPR. Ya, terserah gelar kalian mau apa, dari S1 apa, mau tidak ada S1-nya, tidak jadi masalah. Yang penting kalian menjadi anggota partai politik. Gabung di PDIP, jadi partai Bantri. Apa lagi? Oh, ganja. Ada lagi pertanyaan? Nomor 2, abang bapak sudah Mantap kan? adik bapak baru tamat sekarang lagi tes polisi di Polda Medan. Ya. Apa lagi? Bapak tes. Bapak ya. Adik bapak yang baru tamat di SMA. Apa lagi? Oke, Bapak mau bilang tadi kan tidak semua mata pelajaran itu kalian selesaikan. Kalau menurut apa ya, dan pandangan Bapak memang betul kita tidak perlu mempelajari semuanya, tidak perlu menguasai. Tapi minimalnya kita paham kan. Jangan juga kalau kalian tidak suka kalian abaikan. Misalnya dulu Bapak kurang suka dengan mata pelajaran matematika, bukan berarti Bapak tidak belajar matematika. Yang penting lewat lah. Paham tidak kan? Apa? Oh, kalau jadi dosen itu harus S2 sekarang. Jadi tamat SMA kan kalian ambil S1 mau apa saja. Misalnya apa? Hukum. Nanti masuk kalian ilmu hukum, S1 ilmu hukum. Udah cita-citanya jadi dosen. Lanjutlah S2 hukum, ilmu hukum. Itu kalau S1 kan 4 tahun. Kalau S2 itu paling cepat 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dan paling lama 2 tahun. Nah, Bapak kan pertama S1, sekarang lagi profesi.
menanggung S1 ini. Pendidikan gelar itu dimulai dari D1. D1 itu sudah tidak lagi berlaku karena itu sudah sebatas SMK. SMK, jadi dia tidak bergelar. Begitu juga dengan D2 sudah lagi tidak berlaku karena itu setara sekolah vokasi. Yang mana sekolah vokasi dari SMK tapi tidak diberikan gelar. Karena di SMK sekarang tidak diberikan gelar. Nah inilah yang berlaku D3. Ini D3, ini masih berlaku. Gelarnya itu biasanya ARD. Baru dilanjutkan dengan gelar jurusannya. Misalnya dia D3 komputer, gelarnya ahli media komputer. Itu kalau misalnya dalam tamat SMA, kalian mau cepat kerja, sebaiknya kalian ambil D3 aja. Misalnya D3 komputer, D3 akuntansi, D3 perpajakan, itu orang-orangnya lebih cepat dapat kerja. Ya, tamat SMA lanjut 3 tahun selesai. Ada kan? Nah D4 itu namanya sarjana terapan. Kalau dengarkan, D4 itu setara dengan S1. Ya, D4 itu setara dengan S1. Lamanya pendidikan juga 4 tahun. Hanya yang membedakannya gelarnya. Kalau sarjana dimulai dengan huruf S, ya kan? Kalau sarjana terapan gelarnya itu lebih panjang, STR. Kemudian diikuti dengan jurusannya misalnya ilmu komputer, berarti STR Ikom. Sudah. Kalau S1 itu tahu lah kalian itu SPD, SO, SE, SM, Cascade, sarjana kedokteran, SF, sarjana perawatan, SK, sarjana hukum, kan? Kalau profesi, nah profesi kan ada banyak kan, ada guru, dokter, apoteker, semuanya kan, polisi. Nah semuanya itu pada jurusan profesinya. Untuk jadi guru itu ada yang namanya PPG, pendidikan profesi guru. Gelarnya itu GR, itu yang GR, itu yang bapak yang guru. Kurang lebih 1 bulan lagi selesai, kan? Apalagi S2 itu namanya magister. Nah rata-rata S2 itu paling tepatnya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun.
syarat untuk jadi melanjutkan pendidikan S2 harus punya ijazah S1 atau D4 ya. Apalagi S3. Nah, S3 ini namanya doktoral. Gelarnya bukan di belakang tapi di depan, DR. Bukan dokter ya, tapi doktor. S3 itu doktor, bukan dokter. Dokter itu gelar. Profesi. Dokter itu profesi untuk dokter. Kalau dokter itu gelar untuk S3. Doktor itu di depan. Nah, dokter ini ada dua cara ngambilnya. Bisa dari bangku perkuliahan, artinya kuliah lagi. Bisa juga dari penelitian. Jadi dia meneliti, dia tidak ke kampus, tapi dia terdaftar dari mahasiswa kan. Caranya dia dapat gelar, dia meneliti. Misalnya tentang kesehatan, dia teliti tentang sesuatu, misalnya COVID kan. Dapat lagi hasil riset. Nanti bisa dikasih gelar sama kampus. Nah, tingkat pendidikan paling tinggi itu namanya apa? Profesor atau guru besar. Nah, untuk menjadi guru besar itu atau profesor itu tidak ada pendidikannya. Tidak ada pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh peserta ujian jurnalis PNJU untuk segera berkontak EM sekarang. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta ujian jurnalis PNJU untuk segera berkumpul ke aula sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya, S4 itu tidak bisa kita misalnya mendaftarkan ke kampus. Pak, aku mau daftar S4, itu nggak bisa. S4 itu lebih kayak ya udah bekerja, dia sudah punya penelitian. Jadi kampus S4 itu gelarnya diberikan oleh kampus berdasarkan hasil penelitiannya, hasil kerjanya gitu. Apalagi S3 itu rata-rata yang udah biasanya kalau di dosen itu udah jadi lektor